Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'du, saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Rabbul Alamin, Zat yang telah memberikan begitu banyak limpahan rahmat dan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Dengan sebab limpahan rahmat, nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada kesempatan ini kita bisa kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mempelajari kaidah ilmu bahasa Arab. Kita berharap dan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sembari kita memaksimalkan usaha kita agar kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, yang dengan sebab ilmu yang bermanfaat itu kita bisa selamat, ya, sukses baik di dunia, lebih-lebih nanti untuk kehidupan kita di yaumil qiyamah. Semoga Allah Rabbul Alamin selalu dan senantiasa, ya, memberikan pertolongannya untuk kita semua agar kita tetap istiqamah, setia di dalam menjalankan syariat ajarannya hingga kita semua Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Saudaraku, saudariku seiman yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas tentang bab al-fi'l. Ya, kata kerja, ya, ditinjau dari pembahasan ilmu sharaf. Dan insyaallah kita akan memasuki al-faslus sadis, yaitu pasal yang ke-6. Bisa, ya, antum dan antunna lihat di halaman yang ke-49. Di sana disebutkan oleh penyusun, ya, tentang pasal yang ke-6. Al-faslus sadisu, ya, pasal yang ke-6. Pembahasan pasal yang ke-6 ini, saudaraku dan saudariku, adalah al-fi'lu bin nadhari ila tasrifihi. Al-fi'lu bin nadhari ila apa? Tasrifihi. Kata kerja, fi'il, gitu ya, ditinjau dari apa? Tasrifannya. Ya, maksudnya tasrifannya itu adalah proses perubahannya dari satu bentuk kata ke kata yang lainnya. Ya, jadi proses pembentukan perubahan dari satu kata ke kata yang lainnya. Jadi mentasrif itu artinya apa? Memproses, merubah, membentuk dari satu kata ke kata-kata berikutnya. Maka ketika teman-teman, ya, mempelajari ilmu tasrif ataupun ilmu apa? Sharaf, sudah barang tentu mempelajari cara membentuk, cara memproses apa? Kata. Seperti misalnya kitabun menjadi kitabani, menjadi apa? Kitabaini, menjadi apa? Kutubun. Berarti ditasrif, diproses, dirubah, dibentuk ke kata yang lainnya, dan masing-masing memiliki apa? Makna, memiliki arti. Begitu pula misalnya kata, ya, sami'a. Sami'a, yasma'u, sam'an, isma', ya kan? Sami'a, sami'a, sami'u, dan seterusnya.
itu adalah apa? Tasrif. Tasrif artinya apa? Membentuk, memproses, merubah dari satu kata ke kata-kata yang lainnya, dan masing-masing memiliki apa? Makna ya tertentu. Nah, jadi al-faslus sadis, pasal yang ke-6 ini, wahai saudaraku dan saudariku, kita akan fokus ke pembahasan fiil kata kerja, bukan isim ya. Fiil kata kerja ditinjau dari apa? Tasrifnya. Ya, perubahannya. Ya, perubahan dari kata satu ke kata yang lainnya. Perubahan dari kata satu ke kata yang lainnya. Di sana dijelaskan oleh penyusun ya, terbagi menjadi dua. Ada yang mutasarrif dan ada yang apa? Jamid. Ya. Jadi al-faslus sadis. Nah, ya, pasal yang ke-6 ini kita membahas tentang apa? Al-fi'lu na'am bin nadhari ila na'am tasrifihi. Ya, tasrifnya. Jadi fi'il ditinjau dari tasrifnya. Dia terdiri dari apa? Dua istilah, dua pembagian. Yang pertama adalah na'am fi'lun jamidun gitu ya, jamidun. Dan yang kedua adalah apa? Fi'lun mutasarrifun. Nah, ada mutasarrifun. Nah, ada jamid dan ada mutasarrif. Ya. Apa itu fi'il jamid? Perhatikan baik-baik. Yaitu fi'il kata kerja, saudaraku dan saudariku, yang tidak bisa dirubah, yang tidak bisa dibentuk ke kata kerja lainnya. Ya. Jadi fi'il jamid itu artinya beku. Beku itu di sini kita bawa dia tetap ada pada bentuk semulanya. Ya, jadi makanya ada istilah, wah orang itu jumut banget. Jumut maksudnya apa? Ya beku banget, kaku banget. Jadi fi'il jamid artinya fi'il kata kerja yang tidak bisa dirubah ke bentuk fi'il lainnya. Ya kan? Dan fi'il jamid ini oleh penyusun dijelaskan terbagi menjadi dua bagian. Ada yang jamid hanya berupa fi'il madhi saja. Ada yang jamid berupa apa? Fi'il amr saja. Pertanyaannya, Ustaz, ada nggak jamidnya itu berupa fi'il mudhari saja? Belum didapati atau tidak didapati. Ya. Jadi fi'il jamid ini adalah fi'il yang tetap dengan bentuknya. Fi'il yang baku dengan apa? Bentuk semulanya. Dan fi'il jamid ini sekali lagi dibagi menjadi dua. Ada yang jamid hanya berupa fi'il madhi saja. Ada yang jamid tetap baku dengan bentuk apa? Fi'il amr saja. Perhatikan di sana dijelaskan oleh penyusun untuk fi'il-fi'il yang apa? Jamid. Ya kan, tetap pada bentuk apa? Tidak bisa berubah ya dari bentuk fi'il madhinya, yaitu laisa. Ya, jadi laisa di sini ya dia fi'il madhi. Sebagian teman-teman akan mengetahui, oh itu saudaranya kana ya. Betul. Laisa tidak boleh apa? Ditasrif, ya kan? Diproses, dirubah ke bentuk kata yang lain. Contohnya apa? Menjadi fi'il mudhari. Yal asu gitu misalnya. Nggak bisa. Atau menjadi fi'il amar misalnya. Il as gitu. Nggak bisa. Dia hanya ada pada bentuk semulanya. Yaitu apa? Fi'il madhi. Laisa. Ya kan? Begitu pula misalnya madama. Madama tidak bisa apa? Ya, dirubah menjadi fi'il mudhari. Apalagi fi'il amr. Karuba. Nggak boleh dirubah menjadi apa? Fi'il mudhari. Yakrubu atau ikrab gitu. Nggak boleh. Begitu pula asa, ya kan? Begitu pula apa? Ya, haza, ya. Begitu pula dengan apa? Ni'ma, bi'sa, khala, ada dan seterusnya. Dia tetap dengan bentuknya itu
hanya bisa ditasrif ke apa? Bentuk lughawi saja. Tidak bisa ditasrif ke bentuk apa? Istilahi. Jadi tolong saudaraku dan saudariku, bahwa di dalam ilmu tasrif itu ada dua metode, ada dua cara untuk memproses apa kata menjadi kata yang lain. Ada istilah tasrif istilahi yang biasanya berbentuk apa? Horizontal. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada masdar, ada fi'il amr, ada isim fa'il dan seterusnya itu loh. Itu namanya apa? Tasrif istilahi. Ada pula yang model istilah tasrif lughawi. Tasrif yang berbentuk apa? Vertikal, mengikuti apa? Dhamir. Ya, seperti fa'ala, fa'ala, fa'alu dan seterusnya. Itu namanya apa? Tasrif lughawi. Nah, untuk fi'il jamid yang pertama yaitu fi'il yang hanya tetap pada bentuk fi'il madhi, dia memang tidak bisa dirubah ke bentuk fi'il mudhari, ke bentuk apa? Masdar, ke bentuk fi'il amr, ke fa'il, ke isim zaman, isim makan. Nggak boleh, nggak bisa. Dia hanya bisa dibentuk menjadi tasrif lughawi. Tasrif yang berbentuk apa? Vertikal. Laisa, laisa, laisu, laisat, laisata, lasna, lasta, sampai lastu, lasna. Ada 14 gitu. Sebagaimana jumlah apa? Dhamir. Bisa dia. Begitu pula dengan karuba. Tidak bisa dia diproses menjadi karuba, yakrubu, ukrub atau ikrab gitu. Gak boleh, gak bisa. Dan gak ada teorinya. Bisanya hanya bisa ditasrif dengan bentuk lughawi. Karuba, karuba, karubu, sampai karubtu, karubna. Begitu pula dengan madama, begitu pula dengan asa, hanya bisa ditasrif dengan bentuk fi'il madhinya yang apa? Lughawi. Tidak bisa apa? Istilahi. Semoga ini bisa dipahami, ya. Kemudian yang kedua, fi'il jamid di sini, karena fi'il jamid ada dua tadi. Ada yang dia selalu berupa fi'lul madhi gitu ya kan? Kata kerja apa? Lampau F1. Ada yang dia hanya apa? Selalu berupa apa? Fi'lul amri. Yaitu apa? F3. Ya kan? Seperti contoh apa? Hab. Ya, seperti contoh apa? Ta'allam. Ya kan? Jadi hab, dia tidak ada bentuk fi'il madhinya. Dia tidak bisa diproses dengan apa? Bentuk kata yang lainnya. Tapi dia hanya bisa diproses, ya kan? Bentuk apa? Fi'il amr saja, khusus untuk apa? Tasrif lughawi. Ya, sebagaimana apa? Fi'il madhi. Kemudian yang kedua, fi'il ditinjau dari apa? Ya, tasrifannya, ya, proses apa? Pembentukannya. Yang kedua adalah fi'il mutasarrif. Apa itu fi'il mutasarrif? Yaitu kata kerja yang bisa dirubah ke fi'il yang lainnya. Ya, fi'il mutasarrif ada dua. Jadi mutasarrif artinya apa? Fi'il kata kerja yang bisa dirubah ke bentuk apa? Lainnya. Ya, seperti misalnya kata fahima. Fahima ini fi'il artinya apa? Telah paham. Bisa dirubah menjadi yafhamu. Bisa dirubah menjadi fahman. Bisa berubah menjadi ifham. Bisa berubah menjadi fahimun, mafhumun. Jadi dia bisa dirubah dengan tasrif istilahi, dia bisa pula dirubah menjadi tasrif lughawi. Ya kan? Inilah yang dimaksud dengan apa? Fi'il mutasarrif. Yaitu fi'il yang apa? Bisa ditasrifkan gitu loh. Baik tasrif yang sifatnya horizontal, ya, perubahan F1 ke F2, ke masdar, ke F3, ke if, ke im dan seterusnya. Bisa pula dia apa? Ditasrif sebagaimana fi'il jamid, yaitu bentuk lughawi. Seperti apa misalnya tadi? Naam,
ya kata karuba karuba, karubu, laisa laisa, laisu dan seterusnya. Ya. Di sini dibagi menjadi dua. Ada yang mutasarrif tam dan ada yang mutasarrif apa? Naqis. Jadi mutasarrif di sini ya terpecah lagi menjadi dua. Ada yang tamun gitu ya, tamun. Ada yang apa? Naqisun. Naqisun. Apa yang dimaksud dengan tamun? Sempurna, bisa madhi, bisa mudhari', bisa pula apa? Amr. Bisa pula ke kata yang lainnya. Jadi bukan semata-mata fi'il, tapi bisa diproses menjadi apa? Isim. Jadi mutasarrif tam di sini tidak sekedar dari fi'il madhi bisa diproses menjadi fi'il mudhari'. Dari fi'il mudhari' bisa diproses menjadi fi'il amr. Tapi bisa pula muncul darinya bentuk-bentuk apa? Isim. Seperti bentuk masdar, seperti bentuk isim fa'il, isim zaman, isim makan, isim alat. Itu namanya mutasarrif tam. Ya, perubahannya itu sempurna. Yang kedua, ada pula mutasarrif naqis. Naqis artinya apa? Berkurang. Yaitu hanya madhi dan mudhari' saja. Ya, dia hanya bisa berubah dari fi'il madhi ke fi'il mudhari' saja. Tidak ada bentuk fi'il amarnya. Jadi dia hanya apa? Dari fi'il madhi menjadi fi'il mudhari' saja. Ini namanya naqis. Naqis itu artinya apa? Kurang. Sedangkan tam artinya sempurna, total dia, bisa. Ya kan? Fi'il ini bisa. Itu namanya mutasarrif tam. Sedangkan mutasarrif naqis dia hanya apa? Ada dua bentuk. F1 ke F2, fi'il madhi ke fi'il mudhari'. Perhatikan di sana contohnya mazala. Nah, mazala ini adalah apa? Ya, fi'il mutasarrif. Tapi ingat, dia bukan mutasarrif tam. Dia tidak bisa diproses menjadi bentuk F3, fi'il amr. Iya kan? Apalagi bentuk isim yang lainnya tidak bisa. Dia hanya apa? Mazala, mayazalu. Ada bentuk F1, ada bentuk F2. Begitu pula apa? Kada, yakadu. Nggak ada bentuk fi'il amrnya. Begitu pula dengan apa? Tafiqa, ya, yakfaku. Tidak ada bentuk fi'il amrnya. Itfaq itu nggak ada. Ya. Yang punya bahasa, orang-orang Arab, ya, tidak mengenal, ya kan, fi'il mutasarrif naqis itu ada bentuk F3-nya. Kalau bentuk fi'il amrnya tidak ada, apalagi bentuk, ya, yaitu apa? Kata jadian berupa isim yang diproses dari apa? Fi'il. Jadi ini ya seperti manfakka, ya, ausyaka, ya kan? Ini bentuk-bentuk apa? Fi'il madhi. Ya, dan fi'il madhi tersebut hanya bisa dirubah menjadi apa? Fi'il mudhari'. Jadi naqis, ya, F1 hanya berubah menjadi apa? F2. Sedangkan tam dari F1 bisa ke F2, ya kan? Bisa ke F3, bisa pula ke bentuk apa? Asma, isim-isim yang lainnya. Ya, ini namanya mutasarrif tam. Jadi dari fi'il madhi ke fi'il mudhari', ke fi'il amr, dan ke bentuk-bentuk isim yang lainnya seperti kataba, yaktubu, katban, kitabatan, uktub, katib, maktubun, dan seterusnya. Dia mutasarrif, dia bisa ditasrif, sempurna dia. Sedangkan mutasarrif naqis dia hanya apa? Naam, ya, yaitu mengalami proses dari fi'il madhi ke fi'il apa? Mudhari'. Ya, ini pasal yang ke-6, yaitu fi'il ditinjau dari tasrifnya. Ada kata kerja jamid. Jamid itu artinya tetap, ya, ada pada bentuknya. Dan tetap ada pada bentuknya ini ada di dua, selalu fi'il madhi dan selalu fi'il amr. Ada nggak Ustadz selalu fi'il mudhari'? Mafi. Kemudian yang kedua, fi'il mutasarrif, fi'il yang bisa berubah. Ada yang perubahannya itu sempurna, ya, dari semua tiga fi'il bisa dan isim-isim yang lainnya. Dan mutasarrif naqis hanya dari fi'il madhi ke fi'il mudhari' saja. Semoga pembahasan di pasal yang kedua, pasal yang ke-6 ini bisa kita pahami dengan baik dan benar, dan semoga ini bisa menjadi tambahan, ya,
pengetahuan, ya, ilmu kita tentang kaidah-kaidah apa? Al-lughah al-arabiyah. Semoga Allah berikan untuk kita ganjaran, pahala, rahmat, keberkahan darinya, dan semoga ini semua dijadikan oleh Allah menjadi pemberat untuk timbangan amal kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.